Oke, shalom. Suaranya masuk? Oke. Selamat pagi dan selamat datang di rumah saudara sendiri di tempat ini, saudara. Hari ini kelihatannya suasana liburan kental sekali ya. Tapi memang harusnya suasana hati kita memang senantiasa pada masa libur. Ya, harusnya kita melakukan apapun dalam kehidupan kita, aktivitas yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan suasana libur. Tahu nggak saudara kenapa? Karena suasana hati kita dalam kondisi libur, apapun terasa nikmat. Ya, santai, rileks, dan apapun yang kita kerjakan menjadi lebih kreatif. Setuju ya saudara ya? Oke, tapi hari ini saya mau memulai dengan satu pembukaan yang mungkin kurang populer. Karena saya mau mulai tentang kata kematian. Ya. Tadi sekilas saya baca di Roma 6. Katakan bahwa ketahui ya bahwa kita ini semua mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Siapa yang setuju dengan saya? Mati bagi dosa dan sekarang kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Yang setuju? Kita semua setuju ya. Tapi kata mati itu sendiri mungkin kita kurang pernah renungkan karena bahasa yang kurang mengenakkan dan yang kita mau hindarkan. Itu sebabnya kalau orang sakit tentu kita berharap itu bisa disembuhkan. Tapi saudara tahu nggak? Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Dan Lazarus bangkit dari kematian, tapi hari ini Lazarus sudah mati juga. Ya. Dan kematian yang dimaksud adalah tidak lagi memberi respon. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah berpikir ya, apa arti kematian? Mati artinya sudah nggak bisa kasih respon, saudara. Betul nggak? Pada saat dikatakan, kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, pada hari itu engkau mati. Mati dalam arti apa? Karena secara fisik mereka masih hidup. Tetapi kita tahu bersama, kita orang Kristen sudah lama, dan kematian yang dimaksud adalah keterpisahan dengan Bapa, keterpisahan dengan Tuhan. Sehingga manusia tidak lagi memberi respon kepada Tuhan seperti yang seharusnya. Itu yang dinamakan mati. Betul ya saudara ya? Nah jadi kalau katanya mati bagi dosa, harusnya bukan berarti kita itu sudah melihat dosa itu sudah tidak tertarik atau apa. Karena selama kita hidup di dunia, nggak usah ngomong dosa deh. Makan siang yang penuh kolesterol aja, kita masih tertarik kan, betul ya? Kita tertarik dengan dunia ini. Dan kemudian kita memberi respon kepada signal-signal yang dipancaran oleh dunia ini. Kita memberi respon. Tapi Alkitab tidak mengatakan bahwa mati bagi dunia, bukan ya? Mati bagi dosa. Kemudian hidup bagi Allah. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan mau kita mengembalikan diri kita kepada posisi yang seharusnya. Di mana kita bisa memberi respon kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus. Amin? Tidak lagi memberi respon kepada dosa. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kan kita orang Kristen. Kita tahu hidup orang Kristen itu harusnya hidup dari firman Tuhan. Harusnya yang kita beri respon dalam hidup kita setiap hari adalah respon terhadap firman Tuhan juga. Tetapi sayangnya, kalau orang percaya hidup memberi respon kepada firman Tuhan hanya seminggu sekali, saudara bayangkan hari Minggu gitu. Oh enggak pastor, saya setiap hari baca Alkitab kok. Boleh saja Anda membaca Alkitab setiap hari, pertanyaannya Anda memberi respon enggak terhadap firman Tuhan yang datang kepada saudara. Karena untuk itulah Tuhan bangkitkan saudara dan saya. Amin? Untuk mengembalikan posisi mati di mata Tuhan menjadi hidup di mata Tuhan, saudara, dibutuhkan kematian Yesus Kristus. Bukan sesuatu yang sederhana. Tapi kita mungkin sebagai orang Kristen sudah lama ya, setiap hari hidup kita itu merasa biasa. Biasa saja. Kita orang Kristen, ya kita percaya Yesus. Oke, terima kasih Tuhan. Oh, Yesus mati bagi saya tahu 2000 tahun yang lalu. Tapi rasanya itu kan kita udah nggak pernah menghargai dengan semestinya. Mengapa? Karena kita nggak memberi respon lagi terhadap berita kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Yang kita mau tunggu apa? Pastor, saya punya pergumulan.
Dalam firman Tuhan dikatakan kita itu hidupnya harusnya berkelimpahan. Tetapi kok yang terjadi pada saya pada hari ini, saya hidup penuh kekurangan, pastor. Bahkan saat ini pun tubuh saya menderita kelemahan. Saya menderita penyakit, pastor. Maka saya bisa simpulkan, Bapak Ibu, ya, kehidupan orang Kristen sebenarnya adalah kehidupan mengeksplor kebenaran firman Tuhan. Ini kehidupan orang Kristen ya saudara, orang percaya. Adalah kehidupan yang mengeksplor kebenaran firman Tuhan, kemudian melihat pada kenyataan realita hidup, dan kemudian disitulah terjadi frustrasi. Sepanjang hidup kita habiskan waktu sampai kita tutup usia, itu mencoba cari tahu bagaimana caranya hidup saya, realita hidup saya, itu bisa sama dengan firman Tuhan. Saudara setuju nggak? Dan ini yang dilakukan setiap orang percaya. Makanya coba ke gereja A, ke gereja B, mencoba cari tahu firman Tuhan saya percaya, pastor. Tapi kalau itu nggak jadi realita dalam hidup saya, maka saya akan cari lagi. Mungkin di gereja ini nggak ada pewahyuan. Saya akan pindah lagi gereja, siapa tahu ya, pastor di sana dapat pewahyuan. Sehingga firman Tuhan yang saya percaya sebagai kebenaran bisa jadi realita dalam hidup saya. Dengan demikian, kita menjalani kehidupan Kristen, mencari, dan terus mencari. Padahal kita tahu bersama, saudara bisa duduk di gereja yang sama, mendengarkan khotbah dari pastor yang sama, dibuka dari ayat Alkitab yang sama, tetapi respon yang saudara berikan bisa sangat berbeda. Meskipun postur duduknya sama. Pakaiannya warnanya sama. Ya kan, gaya rambutnya sama, duduk memberi respon amennya bersama-sama serentak, tetapi respon yang kita berikan di dalam yang tidak bisa diselidiki oleh manusia, itu yang membuat perbedaan di antara orang-orang percaya, saudara. Dan hari ini, karena kita ada di House of Healing, saya yakin dan percaya rumah ini adalah pusat, kalau kita jadikan pusat, tergantung Anda memberi responnya bagaimana. Bisa jadi gembala kita mengatakan ini adalah House of Healing. Terus kita memberi responnya, ya amin pastor, ya. Tapi healing itu saya kan nggak sakit. Saya nggak butuh dong. Ya kan, nantilah saya kalau ketemu teman yang sakit, saya bawalah ke sini. Kita mau buktikan apakah House of Healing ini benar-benar working. Wow. Dan ketika bawa satu, sembuh saudara. Wah, jadi pola ya. Wah, kita bawa lagi. Nanti kalau nggak terjadi healing, kita frustrasi lagi. Apalagi yang salah ya. Makanya saya katakan, mungkin mengenal kebenaran itu sendiri adalah satu perkara. Begitu melihat realita dalam hidup Anda, pemahaman saudara itu adalah masalah kedua. Ya, sepanjang hidup kita mencoba mencocokkan realita kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu selalu akan ada gap sampai kita meninggal dunia, saudara. Suka nggak suka, setuju nggak setuju, memang begitu. Pastor mana yang mendapatkan pewahyuan tentang Yesus Kristus itu secara full 100%? Sekalipun kita baca firman Tuhan di Alkitab, bolak-balik Kejadian sampai Wahyu, kita akan temukan di sana tokoh-tokoh Alkitab yang kelihatannya sangat mengerti Tuhan, sangat mengenal Tuhan, dalam hidup dia tidak mencerminkan dia sepenuhnya mengerti Tuhan. Setuju nggak saudara? Ya, di sini saya ingin memulai dengan buka satu ayat di Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat yang sangat-sangat terkenal. Sangat-sangat terkenal. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri. Sampai tulisannya enggak jelas. Ini soalnya enggak full ya. Untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saudara lihat, pencuri datang, kita pasti tahu ini mengacu kepada iblis. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup. Saudara dan saya punya hidup. Artinya kita bisa memberi respon karena kita hidup, saudara. Ya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di sini tidak ada satu orang pun yang tidak suka, saudara.
Siapa sih yang nggak suka kata kelimpahan, betul nggak? Saudara tahu di bahasa Yunani, kata kelimpahan ini adalah perisos. Perisos itu mengandung makna kita itu diberikan sesuatu yang melebihi dari yang dibutuhkan. Saudara mungkin bilang, kebutuhan saya banyak, pastor. Ya kan? A sampai Z. Tapi saudara nggak tahu bahwa kalau Tuhan menginginkan saudara mempunyai kehidupan yang benar-benar abundant, yang benar-benar berkelimpahan, lebih dari yang sekedar saudara butuh, saudara. Kalau saudara berdoa sesuai dengan kebutuhan saudara, Tuhan memberikan melebihi yang saudara butuh. Lah kalau begitu ceritanya, saudara pasti muncul tanda tanya. Kalau Tuhan maunya seperti ini, kenapa realitanya nggak seperti itu? Karena di awal-awal kata Yesus ini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kenapa dia mau bunuh? Supaya saudara nggak bisa kasih respon lagi. Apapun yang Tuhan katakan, dibunuh. Apapun yang Tuhan katakan sebagai kebenaran, ya, saudara dibuat supaya nggak bisa beri respon, saudara. Tapi kalau kita memahami hari ini, saya nggak akan izinkan pencuri itu melakukan job description-nya. Kenapa? Karena saya nggak hidup untuk mendengarkan dia. Amin? Kita hidup untuk mendengarkan perkataan yang keluar dari mulut Allah. Karena cara seperti itulah Yesus hidup. Amin, saudara? Yesus mengatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau mau lihat teladan, lihat saja Yesus ketika dia jadi manusia. Karena dia adalah manusia yang sempurna. Dia Allah yang jadi manusia, makanya manusia yang sempurna. Kalau manusia bisa sempurna, ya kan, pasti dia Allah yang jadi manusia. Karena tidak ada manusia yang bisa menjalani hidup dengan sempurna. Nah, tetapi pada saat Yesus menjalani hidup dia di dunia sebagai manusia, dia hidup dari perkataan Bapanya. Amin? Banyak enggak lemparan dari iblis ke dia? Bukan makanan dia. Omongan orang dilempar, bukan makanan dia. Yang jadi makanan Yesus adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Amin enggak, saudara? Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kita makannya campur-campur. Perkataan dari mulut Allah ya iya juga, ya. Perkataan dunia juga iya, dikombinasi. Ya. Dan kita katakan itu adalah perjalanan saya. Nah, kita katakan namanya pemahaman saya sampai di situ, pastor. Ya tentu saja kita sebagai manusia saling memahami, saudara. Apa yang saudara hadapi, kadang-kadang orang dalam pelayanan kenapa frustrasi, saudara? Karena saya terlibat dalam pelayanan juga udah lumayan ya, udah boleh dibilang usia saya saat ini 47 tahun. Ya, sejak usia 20-an pun saya sudah ikut-ikut pelayanan, ya, melihat kehidupan gereja seperti apa. Saya lihat, awalnya saya bingung. Kenapa orang percaya dan orang tidak percaya, ya sama-sama aja, hidup juga. Kalau mau dibilang orang percaya baik, orang yang tidak percaya juga baik, betul nggak? Mereka kalau suka memberi, ya kan, di luar sana juga banyak yang lebih memberi lagi. Bahkan kita nggak berkepri hewan, mereka bisa loh, ya, menghargai hewan itu selayaknya manusia. Kenapa? Karena bagi mereka mungkin dulu kita juga seperti itu, ya kan? Dengan pemahaman dan pengertian dan kepercayaan, keyakinan seperti itu, entah bagaimana kadang-kadang saya melihat mereka itu baik banget gitu loh, dibandingkan orang percaya tadi. Nah, kadang-kadang waktu itu saya bingung, tapi sekarang saya nggak bingung lagi, saudara. Saya nggak bingung lagi. Mau sampai orang percaya, sudah pelayanan, masih frustrasi-frustrasi. Bagi saya tahu kenapa. Saya tahu kenapa. Karena mereka memberi respon kepada hal-hal yang bukan firman Tuhan, saudara. Saat kita memberi respon kepada hal-hal yang bukan firman Tuhan, kita nggak bisa expect ya kehidupan orang percaya itu sama. Nggak bisa. Kecuali kita sama-sama setuju memberi respon yang sama kepada firman Tuhan yang sama, maka hidup kita sama semua.
berkelimpahan tentunya. Nah inilah gap yang maunya Tuhan kayak gini, realita hidup kita nggak seperti itu. Yang kita salahkan, yang kita salahkan mungkin pengajarannya. Yang kita salahkan mungkin, pastor nggak kasih kuncinya sih. Ayatnya ada, tapi kuncinya apa ini? Pewahyuannya tolong dong, ya kan? Ada yang coba konseling, ya kan? 1 masalah, 2 masalah dikonselingin. Coba cari tahu kuncinya apa. Pastor, ini masalah keluarga. Kami mau heal, disembuhkan bukan dari penyakit tubuh, tapi penyakit hubungan misalnya. Saudara tahu kan ya, healing itu bukan selalu berbicara tentang, bukan healing yang entertainment, bukan. Itu kan healing orang bilang ya. House of healing dimaksud di sini kan selalu bilang, oke, mungkin di sini ada yang tidak sehat, tetapi waktu saudara pulang nanti Tuhan sembuhkan. Amin, amin. Tapi kesembuhan yang kita bayangkan selalu ke kesembuhan fisik. Padahal zaman sekarang semua orang sakit. Bahkan kemarin saya mendengar kesaksian dari orang yang termasuk disabilitas, tapi dia sudah oke. Dia sudah oke bukan dalam arti dia udah nggak disable ya. Tapi dia bisa terima bahwa walaupun Tuhan masih izinkan dia kondisi seperti itu, dia tetap bilang Tuhan baik. Artinya dia sudah oke dengan keadaan dia, dan dia tidak pernah akan persoalkan Tuhan, kalau engkau ada, kenapa engkau tidak sembuhkan aku? Dia sudah nggak sampai tahap itu. Dan dia bilang satu statement yang menggugah hati saya. Dia bilang, sebenarnya di mata Tuhan kita semua disable. Pada awalnya sebelum Yesus ya saudara tentunya. Jangan salah paham. Hari ini nggak mungkin saudara di mata Tuhan disable. Saudara di mata Tuhan itu persis seperti Yesus. Amin. Kenapa? Karena saudara ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara, nah ini adalah salah satu memberi respon. Kenapa? Saudara ada di dalam Kristus Yesus, itu adalah firman Tuhan. Saudara beri respon ya atau tidak. Ya? Ada yang shout out amin, ada yang santai tapi setuju. Ada yang, pastor ngomong apa sih, arahnya mau kemana nih, kita sama-sama pengkhotbah, saya berusaha mencerna, saudara arah kemana. Saudara tahu, yang paling sulit menikmati khotbah adalah pengkhotbah juga. Kalau nggak percaya, tanya pemain musik di mana? Di sini, mana pemain musik? Hah? Pemain musik? Oh ya di sana. Pemain musik itu, kalau dengerin orang main, yang dia perhatiin, dia bukan enjoy-nya. Dia berarti, ini salah masuk ini. Ini ketukannya kurang sedikit. Ini telat. Yang diperhatiin tekniknya. Padahal kita, orang yang nggak mengerti musik, itu dia main asik-asik aja, betul nggak? Ya fals-fals ya asik aja, betul nggak? Makanya respon setiap orang berbeda-beda ya seperti itu. Kenapa? Karena saudara mengkaitkan dengan experience saudara, kemampuan saudara, pengetahuan saudara, dan bahkan mungkin expertise saudara. Saudara merasa saudara sudah ahli di sana. Sehingga tidak lagi polos saudara. Sehingga tidak memberi respon yang semestinya. Ya, saudara tahu orang mati itu kalau diledekin nggak memberi respon lagi. Itu namanya mati. Ya, kita mati terhadap dosa. Kita mau memberi respon sekarang karena kita sudah hidup. Bagi Allah, yang kita beri respon adalah Allah kita, amin, dalam Kristus Yesus. Nah, kalau dikatakan, engkau diinginkan oleh Yesus Tuhan kita untuk mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya menggambarkan kalau kelimpahan itu kayak kalau air minum, ya kan saudara ya, air minum. Saudara kalau dituangkan segelas, saudara minum. Tapi kalau air itu, saudara sudah minum, terus tetap berisi, itu namanya kelimpahan. Saudara, kalau jalan dalam kelimpahan setiap hari dalam hidupmu, tidak mungkin saudara punya waktu untuk berpikir, apalagi yang kurang ya. Saudara juga nggak perlu membanding-bandingkan dengan tetangga kiri kanan, betul nggak? Kadang-kadang saya sayangkan sekali. Orang percaya bahkan tidak kenal dirinya siapa, apa yang dia mau, dan apa yang sedang dia kerjakan, mau ke arah mana dia, dan apalagi next dalam hidupnya dia nggak tahu, saudara.
Bayangkan ketika ada, katakanlah ya, saudara bawa orang sakit nih ke sini. Setiap minggu, Pastor Yudi melakukan KKR kesembuhan, katakan, karena ini house of healing. Dan saudara bawa orang sakit tuh. Begitu didoakan dan orang itu sembuh dan semua orang bersuka cita, betul ya? Nah, orang sembuh ini juga setelah sembuh, nggak tahu juga mau ngapain, saudara. Kayak mobil masuk ke bengkel, rusak ya. Terus sekarang udah keluar dari bengkel, udah bisa nyala. Habis itu mobil ini nggak tahu juga mau diapain. Sebenarnya, dibetulin atau nggak ada beda, betul nggak? Yang saya mau jelaskan tentang healing, sesuatu yang jauh melebihi healing itu sendiri. Kenapa? Karena kalau Tuhan memberikan apa yang engkau inginkan saja, sekedar memenuhi apa yang saudara inginkan dalam hidupmu, saudara miss the target. Tuhan mau memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Dan bahkan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan kan ya. Kalau misalkan kita bilang kita sukses, ukurannya apa? Oh, duit saya. Saudara, duit cuma 1 poin. Saya nggak bilang bukan poin loh. Saya bilang salah 1 poin. Kalau dibilang nanti bukan poin, pastor, di mana? Nanti kan kita kayak lagi mengajarkan teologi kemakmuran, saudara. Orang-orang yang percaya anugerah seringkali dituduh, oh ini sesat, karena mereka ngajarin kemakmuran. Padahal di sini kalau ayat yang kita baca, oke lah kalau kita nggak boleh bilang Tuhan mau kita makmur, pertanyaan saya, Tuhan mau kita sakit? Udah pasti enggak. Tuhan mau kita miskin? Udah pasti enggak. Lah terus yang engkau beritakan apa? Ya kan? Kalau duit, keuangan, ekonomi itu satu sisi, masih banyak sisi dalam hidup kita. Keluarga misalkan, kesehatan misalkan, hubungan kita misalkan, pekerjaan kita misalkan, ya kan? Posisi kita di luar, ya kan? Reputasi, itu semua adalah aspek hidup kita. Dan kalau Tuhan bilang segala kelimpahan, Tuhan mau kita punya hidup di semua area itu, yang benar-benar kita menikmati kelimpahan. Amin. Kalau misalkan orang dikatakan sembuh dari sakitnya dan dia tetap tidak tahu dia hidup untuk apa, dan kemudian suatu hari mungkin dia berakhir juga kan hidupnya, betul nggak? Orang sakit disembuhkan tetap harus mati, saudara. Nggak enak banget ya khotbahnya. Iya dong. Kalau Tuhan bilang umur panjang, kita aminkan, tetap ada batas. 120 tahun, amin, haleluya, lompat-lompat, tetap aja 120 tahun. Tetap harus mati gitu loh. Tapi kita kan tahu, sebenarnya di balik kematian itu kita nggak pernah mati. Karena kita punya hidup yang kekal. Nah, itu poin yang kita harus paham, saudara. Bukan soal kita harus paham berapa lama lagi kita masih bisa hidup. Justru kita harus paham bahwa walaupun saya dihentikan hidupnya, hidup saya nggak akan berakhir karena kita sudah punya hidup kekal. Nah, itu adalah firman Tuhan, dan itu yang kita harus beri respon. Dan yang kita kerjakan di dalam dunia yang terbatas ini, dengan usia kita yang terbatas, walaupun panjang umur, tapi terbatas maksud saya, ya saya doakanlah kita semua di sini panjang umur. Cuman kalau panjang umur tanpa poin, untuk apa? Pada satu titik di mana waktu itu saya aktif sekali di Medan ya, ada yang ngajak saya mendoakan orang sakit di rumah sakit. Saya datangin ya, sebelum saya doakan saya tanya, Pak mau sembuh ya? Ya dong. Kenapa Bapak pengen sembuh? Kalau saya sakit, saya repotin anak saya. Oh, cuman nggak mau repot doang. Ya kan? Cuman nggak mau repotin orang gitu ya. Jadi saya tanya lagi lebih dalam. Kadang-kadang saya suka nakal juga pertanyaannya. Nanti kalau udah sembuh mau ngapain? Ya nggak apa-apa, ya di rumah aja. Bedanya apa di rumah sakit? Rumah juga. Ya tetap pasif kan di situ. Saya pengen mendorong saudara yang hari ini punya kendala, nggak tahu itu masalah keuangan atau kesehatan, untuk saudara sembuh. Amin. Setelah sembuh, saudara tahu kok saudara mau ngapain. Itu lebih penting, saudara.
Nggak ada poinnya orang sakit disembuhkan, sembuhkan, nanti sakit lagi, disembuhkan lagi, nanti sakit lagi. Nanti nggak ada duit, jadi punya duit. Nanti jadi nggak punya duit lagi, didoakan. Nanti ribut sama istri, habis itu didoakan, konseling, baik lagi, nanti ribut lagi. Iya kan? Jilid 1, jilid 2, gitu-gitu aja sampai mati. Itu bukan kelimpahan. Itu krisis melulu. Ya kan? Haus melulu posisinya. Surviving terus. Nggak ada growing-nya, nggak ada pertumbuhannya. Namanya hidup kan bertumbuh, saudara, betul nggak? Kalau tidak ada pertumbuhan, namanya penuaan, itu menuju kebinasaan. Nah, itulah yang dikerjakan iblis. Dia membuat kita itu menurun, bukan naik. Dia membuat kita itu semakin tidak paham firman Tuhan, bukan semakin paham. Dia membuat kita itu tidak memberi respon kalau dengar firman. Setuju ya, saudara? Nah, kalau begitu, mungkin asumsi saya ada benarnya bahwa kita mungkin tidak kenal diri kita. Sampai poin ini. Mungkin kita nggak tahu. Saya ini dilahirkan, kok Tuhan kasih di keluarga ini ya? Kemudian, kok saya sekolah di jurusan ini ya? Terus, kok saya tiba-tiba bergereja di gereja ini ya? Terus, kok mendengarkan khotbah di harusnya saya libur panjang, kok saya datang ya? Kok saya datang ya? Kok pendetanya yang ngomong ini ya? Kok yang dia omongin yang begini gitu ya? Kita banyak bertanya kenapa, dan kita nggak tahu jawabannya. Kita melihat ke Mazmur 139. Tadi ditanya, Mazmur 139 ayat berapa, Pastor? Semua. Ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara, lihat pembukaannya saja sudah strong bagi saya. Karena ini Daud. Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara tahu dong. Betul ya? Dan menurut saya, Daud ini, siapa sih penyanyi yang nggak pengen seperti Daud? Ya kan? Pemain musik yang berpikir, pokoknya gini, kalau bagian praise and worship, ya kan, namanya pujian penyembahan selalu bayangannya pasti Daud tuh. Daud. Karena bagi saya memang baca Mazmur itu sendiri, pola pikir saya berpikir pada saat itu Daud adalah orang yang sangat puitis. Mungkin seperti saudara. At least dalam hati merasa puitis. Begitu diungkapkan berantakan ya. Tapi Daud ini bagus. Apa yang ada di hati dia bisa tuliskan itu. Ya. Mungkin perlu cek GPT untuk taruh musiknya seperti apa. Ya, saudara coba imajinasikan aja. Pada saat itu, Daud punya perasaan yang dia bisa bebas curahkan. Dia bisa ekspresikan. Dan Tuhan pun mengekspresikan bahwa Daud ini sebagai orang yang Tuhan berkenan padanya. Ya, dia bilang, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara merasa Tuhan mengenal saudara enggak? Di balik kontroversi, saudara tidak kenal diri saudara sendiri tadi itu. Saudara tidak kenal diri saudara sendiri, tapi Tuhan kenal saudara. Ya, saya mungkin, ya itu tadi, gap antara ini adalah identitas saya yang sejati dalam Kristus, tapi sekenalnya saya dalam Kristus sehebat apa sih, baru dangkal. Ya kan? Dan kedangkalan ini menimbulkan gap yang sangat jauh, dan sepanjang umur kita, ya kan, tugas kita adalah memenuhi gap ini, sampai merasa benar-benar selesai gitu loh, mengecap semua kebaikan Tuhan. Nggak ada gap. Kebenaran Tuhan itu akan selalu terjadi dalam hidup saya. Amin. Saya nggak peduli sama realita, saya cuma peduli firman Tuhan itu sendiri. Makanya tadi teman yang saya bilang tadi, disabilitas tadi itu loh. Dia nggak melihat realita dia itu menjadi satu hambatan lagi, saudara. Itu jauh lebih hebat loh, saudara. Kalau saudara tidak disable kayak dia, tapi masih merasa ada hambatan, bayangkan, saudara kalah sama dia. Dia yang tidak lagi mempersoalkan kondisi fisiknya, dia bisa melihat kebenaran itu benar-benar kebenaran gitu loh. Dan dia bisa memberi respon kepada kebenaran itu. Dan pada hari ini, beliau adalah salah satu pengkhotbah aktif, diundang kemana-mana, saudara. Dan luar biasa. Ya saya kenal beliau. Walaupun dia muncul di podcast, tapi saya kenal beliau. Beliau orang Medan, ya.
Kemudian, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, mungkin ini adalah ekspresi dari Daud. Tapi Tuhan sebenarnya mengerti pikiran Daud, saudara, dan saya. Tidak dari jauh, dari mana-mana. Karena itu, kalau Tuhan itu nggak ada yang jauh, saudara. Ini hanya ekspresi ungkapan hati seorang Daud. Saudara bebas dong, kalau misalnya mau tulis lagu, misalnya mau jelasin, Tuhan, engkau mengerti isi hatiku, gitu kan ya. Di pagi, siang, dan malam, terus kan ada yang nyinyir kan. Kalau tengah malam gimana? Iya, sepanjang waktu, saudara. Tapi kita bisa melihat Daud dengan bahasa manusianya, itu pun kita rasa indah. Tapi tetap nggak sempurna penjelasan Daud, saudara. Cuman at least kita bisa dapatkan, mengecap, merasakan seperti apa Daud melihat Tuhan. Bagi dia, Tuhan benar-benar kenal dia, saudara. Next. Engkau memeriksa aku. Masa sih Tuhan memeriksa kayak bea cukai? Itu kan pengertianmu. Pengertian Daud adalah Tuhan itu nggak bisa dibohongin. Tuhan itu senantiasa tahu dia seperti apa. Hatinya mau jahat, mau curang, Tuhan tahu semua. Makanya dia bilang, engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Maksudnya kau pahami. Bukan maklumi itu, ya selingkuh boleh, maklumi Tuhan. Bukan ya. Soalnya Daud ada kasus ya. Tapi Tuhan paham loh. Saya yakin, sebelum Daud mikir, atau saudara dan saya, sebelum saudara dan saya mikir sesuatu, Tuhan sudah tahu juga. Karena kemahatauan Tuhan nggak bisa kita jelaskan pakai kata-kata. Setuju nggak? Ya, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dia pakai kata lidah. Betul kan? Kalau kita kan mulut, terserah, itu ungkapan, saudara. Ya, sebelum kita ngomong, Tuhan sudah tahu. Ya, kalau saudara agree sama atau setuju sama Daud, ya kira-kira itulah ungkapan kita juga. Tuhan sebenarnya apa sih yang kau nggak tahu? Nah, kalau udah kayak gitu susah berdoa, saudara. Iyalah, saudara mau doa apa? Belum doa, Tuhan sudah tahu. Jadi doa itu untuk siapa? Untuk kasih tahu Tuhan. Nggak perlu, Tuhan sudah tahu. Lucu ya? Kalau gitu masih berdoa. Masih. Untuk kita, bukan untuk Tuhan, saudara. Karena Daud pun masih bernyanyi waktu itu. Masih menciptakan mazmur. Ya, dia udah tahu, tapi dia jelasin. Supaya apa? Supaya saudara di zaman ini bisa baca. Luar biasa loh. Ini ya, kalau mau kirim ke Tuhan nggak perlu. Ini kirim ke saudara dan saya. Supaya kita baca hari ini, kita bisa kasih respon. Kenapa? Karena kita hidup oleh Allah, bagi Allah. Berikutnya, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ini mengurung bahasa yang bagus atau enggak, terserah. Kalau Tuhan melingkupi saudara, seperti sayap ini, saudara. Ya, mungkin saudara nanti ya habis ibadah, saudara naik aja ya ke panggung ini. Rasakan gimana ada sayap gitu, megang semua. Karena dari sini kelihatan semua nih. Enak sekali ya. Dia kurung, menaruhkan tangannya ke atas aku, kata Daud. Ya, terlalu ajaib bagiku, kata Daud, pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kita berikan posisi Tuhan yang semestinya, saudara. Tapi kenyataan realita hidup kita, kadang kan kita merasa kita harus ajar Tuhan, ya, yang namanya Maha Kuasa, ya gitu dong harusnya Tuhan. Betul nggak? Yang teman yang disability itu coba. Dia bilang, Tuhan, kalau sampai engkau tidak mampu sembuhkan aku, sadis loh itu. Mungkin engkau ada lah ya. Karena kan banyak orang kan kalau testimoni gitu. Saya sampai pada titik, Tuhan engkau ada nggak sih? Dia nggak. Tuhan memang ada, udah ya. Tapi kalau Tuhan tidak sanggup sembuhkan,
Atau tidak mau sembuhkan, sudah cabut aja nyawaku katanya. Karena aku nggak mau meneruskan hidup seperti itu. Begitu itu dia bilang dia tidur, habis itu kok bangun lagi. Tuhan, kau maunya apa sih? Suruh kamu sembuhkan, nggak mau. Suruh cabut nyawaku, enggak dicabut juga. Kau maunya apa Tuhan? Jadi Tuhan harus jawab ya. Itu sebabnya, untung saja Daud menjelaskan itu. Itu pengetahuan terlalu tinggi. Tidak bisa aku pahami. Nggak bisa dijangkau, saudara. Kita aja yang jungkir balik di sini, saudara. Kita aja yang jungkir balik, kita pikir kalau gitu udah iba Tuhan itu. Kalau sudah iba harusnya Tuhan sudah turun tangan dong. Banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang jungkir balik dalam hidupnya. Tidak kemana-mana, tapi tahu banyak. Ayat dihafal, tapi gagal memberi respon terhadap firman Tuhan yang sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Kemudian, berikutnya, ayat 7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Dalam hati kita, yakin Daud mau larikan diri dari Tuhan. Bukankah itu enak sekali kalau dia punya pemahaman bahwa Tuhan sebenarnya melingkupi dia. Tuhan mengurung dia, karena Tuhan itu adalah anugerah itu sendiri. Betul ya? Mengurung kita, apa nggak enak, saudara? Yang kita bayangkan ya seperti itu. Wah, tapi kenapa dia kayak mau menjauhi roh Tuhan? Ini sebuah lagu aja, Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu serius gitu. Ini adalah puisi yang dia ungkapkan. Saya yakin dia bukan mau jauhi roh Tuhan. Cuman dia mau cerita, mau kemana saya? Pasti Tuhan ada. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Emangnya dia pergi ke dunia orang mati? Kan enggak. Makanya orang yang puitis harus dimaknai juga secara puitis, saudara. Ya. Saya yakinlah kita semua di sini puitis semua. Iya, seperti yang saya bilang, cuman waktu diungkapkan, kacau balau aja. Tapi di hati pasti begitu. Pengen ungkapkan sesuatu yang merindukan Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi aku. Seperti ada kisah cinta antara engkau dan Tuhan itu ya. Pengen ungkapkan seperti itu, tapi waktu taruh di mulut ya kan, kacau. Tapi kan Tuhan bilang, Daud bilang, sebelum lidahmu berkata-kata dia udah tahu kok. Dia akan terima kok puisinya saudara. Amin? Bagi saya itu juga bagian dari memberi respon, saudara. Kenapa? Ketika saya bilang, Tuhan tahu kok puisi yang ada di hatimu. Sebelum engkau bisa ucapkan, walaupun setelah ucapkan masih juga kacau balau. Tuhan ngerti. Dan ini benar, Tuhan ngerti, saudara. Dan ini adalah kebenaran. Nah, saudara, kalau responi itu, maka tiada hari lagi tanpa mengekspresikan hidup saudara bagi Tuhan. Amin. Ekspresikanlah. Ya, karena dia mengasihimu. Kalau engkau mengasihi dia, belum tentu. Kalau dia mengasihimu, sudah pasti. Engkau mengasihi dia, belum tentu. Mungkin engkau lebih mengasihi dirimu. Jadi sekarang gini, kalau engkau benar mengasihi dirimu, izinkan dia mengasihimu. Kenapa? Karena dia jauh lebih tahu bagaimana take care kamu, ketimbang dirimu menjaga dirimu sendiri. Wah, puitis juga ya. Oke, berikutnya. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap sayap fajar. Dan membuat kediaman di ujung laut. Di situ juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Betapa amannya kita. Makanya saya bilang, kata-kata yang kita ucapkan dalam doa itu sebenarnya membuat keuntungan bagi kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan itu nggak bisa ditinggikan lagi, saudara. Udah tinggi dia. Betul nggak? Kuagungkan kau Tuhan, aku sembah. Dia bukan jadi Tuhan karena engkau sembah loh. Tapi engkau memposisikan dirimu menyembah dia, agar engkau merasa benar-benar dia Tuhan. Bukan dia belum Tuhan waktu itu. Ngerti ya saudara? Waktu saudara menyembah,
saudara yang membuat diri saudara sendiri merasakan keadaan di mana dia benar-benar Tuhan loh. Membuat saudara menyadari itu. Jadi keuntungannya bagi siapa? Ya bagi saudara, bukan bagi Tuhan. Iya kan? Tuhan udah bertahta paling tinggi. Nggak bisa lagi kita tinggikan lagi. Walaupun kita katakan, Tuhan aku tinggikan engkau. Aku muliakan engkau. Dia sudah mulia. Kemudian berikutnya, ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, sombong sekali kan? Iya kan? Nggak apa-apa lah Tuhan, sekali-sekali gelap aja lah. Engkau terlalu terang. Kalau mau putus sama pacar kan gitu ya, engkau terlalu sempurna. Engkau pasti akan dapat yang lebih baik dari aku. Alasan itu, alasan. Maka kegelapanmu tidak menggelapkan bagimu. Nggak bisa. Saudara mau supaya Tuhan nggak sayang sama kamu? No way. Nah ini beri respon sama firman Tuhan. Saudara mau supaya Tuhan tidak sayang sama kamu? Nggak bisa. Kamu minta kegelapan dalam hidupmu? Nggak bisa. Seperti itulah ekspresi Daud. Ternyata aku mau merusakkan diri pun nggak bisa. Tuhan akan jaga aku gitu loh. Ya. Dan malam menjadi terang seperti siang. Ya di negara mana itu ya yang sudah malam. Ya kemarin pas saya jalan juga di belahan bumi yang lain waktu itu, saya kaget loh. Udah jam 9 malam, masih terang saudara. 9.15 baru sunset. 9.15 malam baru sunset. Kalau di kita kan mungkin jam 6, jam 7 udah sunset. Di sana memang begitu. Nah, jadi mungkin di sana kira-kira kalau Tuhan ada di sana, mana bisa gelap, saudara. Karena Tuhan itu terang. Hidupmu selalu terang benderang, saudara. Apakah saudara memberi respon? Kalau saya katakan, hidupmu selalu terang benderang. Amin. Dan juga terangnya bukan terangmu, tapi terang Tuhan. Amin. Dan kemudian berikutnya, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Untuk menyadari hal-hal seperti itu akan membuat jalan hidup kita itu berbeda. Amin, saudara? Kalau saudara bangun pagi dengan menyadari kebaikan Tuhan itu semua, hidupmu pasti beda. Saudara mau menyadari itu atau saudara mau menyadari kondisi tubuhmu yang penuh kelemahan? Atau hutangmu yang ada di bank itu? Mau menyadari itu atau menyadari kebaikan Tuhan? Kalau menyadari itu bebas pilihanmu. Dan engkau tetap berstatus anak Tuhan kok. Engkau tetap bergereja di GBC kok. Engkau tetap akan mendengarkan tentang firman Tuhan yang mengatakan tentang engkau dikasihi kok. Tetap. Tapi saudara mau ambil kesadaran saudara untuk fokus kepada hal tadi, boleh. Boleh juga. Bisa. Oh, bisa banget. Bagus. 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 Tapi itulah yang menjadi penderitaan orang-orang percaya. Harusnya orang percaya tidak perlu menderita. Amin. Wah, ini terlalu ekstrim ini kalau saya bilang, harusnya orang percaya tidak perlu menderita. Saya fokus ke kamera tuh. Harusnya orang percaya tidak perlu menderita. Saya lihat kayak cermin ngomong ke saya sendiri. Tapi kenapa masih menderita juga? Karena kita nggak senantiasa menyadari hal-hal seperti ini. Kita lebih sadar kepada hal-hal yang membuat kita itu semakin tidak bertenaga, semakin tidak kreatif, semakin tidak bersyukur. Akhirnya kita drop. Dan itu job desk-nya si iblis. Ya kan? Mencuri, membunuh, membinasakan. Sampai kita tidak bisa lagi memberi respon kepada setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Saya nggak bilang setiap hari Minggu, soalnya sekarang orang banyak, Senin sampai Senin lagi, selalu buka YouTube, dengar khotbah. Tapi nggak ada respon yang bisa diberikan lagi. Semua hambar. Kenapa? Karena lihat realita. Lihat realita, nggak bisa lagi lihat kebenaran.
Pastor Paul selalu mengatakan, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Lihat kepada Yesus saja. Tujukan pandanganmu kepada Yesus saja. Itu kan kebenaran. Yesus itu kebenaran. Tapi kita lihat realita. Dan ini gap selalu ada. Nggak usah bohong. Pendeta mana yang nggak ada gap realita sama kebenaran? Pasti selalu ada gap. Tapi mata kita nggak tertuju ke sini, tapi tertuju ke sana. Betul nggak, saudara? Sehingga pada saat kita menjalani hidup, walaupun kita tahu ada gap, kita nggak bingung-bingung dalam hidup. Kita nggak frustrasi dalam hidup. Makanya Rasul Paulus, realita yang katanya tadi hidup berkelimpahan, kok pernah terkatung-katung di laut, pernah di penjara, apakah itu kelimpahan? Ya tentu tidak, kan gitu kan ya. Tapi apakah dia persoalkan? Tidak juga. Bagi dia itu kelimpahan. Untuk bisa beritakan Injil saja itu udah luar biasa. Bahkan dia bilang rela terkutuk. Kalau sampai dia bisa menyampaikan kabar keselamatan Injil itu kepada orang yang sebangsa dia. Kalau dia punya kesempatan itu, dia relalah. Kehilangan keselamatanmu rela, sampai gitu loh dia. Jadi realita bukan lagi makanan bagi orang seperti Paulus. Pertanyaannya, orang-orang seperti saudara dan saya, bagaimana pilihan kita, saudara? Jujur pilihan kita. Ya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Berikutnya, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sejarah hidupmu ada di tangan Tuhan, saudara. Berikutnya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Berikutnya, sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau, ya Tuhan? Itu kan reaksi dia, ya saudara, ya. Heroik dia ini. Tuhan, aku bela Engkau. Kalau mereka benci sama Engkau, aku benci juga sama mereka. Aku di pihakmu. Itu kan ekspresi dia. Apakah saudara perlu berekspresi seperti itu? Saya nggak tahu. Kalau saya pribadi, ya saya merasa saya nggak bisa bela Tuhan, saudara. Ya, justru saya perlu tahu Tuhan ada di sisiku, ada untukku. Aku nggak bisa ada untuk bela Tuhan. Tuhan tidak perlu dibela, saudara. Ya. Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Berikutnya. Selidikilah aku, ya Allah. Ini nggak enak banget jadi lagu kan. Dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nantang dia. Nggak usah ngomongin pun Tuhan sudah tahu. Nggak usah minta Tuhan uji pun Tuhan sudah tahu bahwa engkau tidak akan lulus. Nggak usah nantang-nantang. Ya. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, ada satu lagi anomali dalam hidup orang percaya. Saudara pernah dengar nggak orang mengatakan, pastor atau bro, sis, kita ini kan tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Karena di Yeremia 17 ayat 5, ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara setuju dengan ayat ini? Setuju. Saya juga setuju. Tapi pertanyaan saya adalah, dari mana saudara tahu, pada saat saudara berjalan sehari-hari, saudara lagi menggunakan kekuatan sendiri? Gimana cara taunya? Kita akan jadi orang Farisi ketika melihat seorang pastor kerja keras di luar. Pastor, engkau terlalu sekuler. Jadi maksudmu gimana? Harusnya seorang pastor kayak Imam Lewi.
Tidak lagi pusing dengan kehidupan seperti orang sekuler lagi. Mengkhususkan dirinya. Selalu ada di bait Allah. Ya kan? Membuka kitabnya. Ya kan? Bergaul dengan Tuhan. Nah itulah harusnya, seperti itu seorang pastor. Terus kalau sekuler gimana? Berarti kamu mengandalkan kekuatanmu. Dari mana kita tahu membedakan? Saya sedang menggunakan kekuatan saya sendiri, atau saya mengandalkan Tuhan? Mana ada orang yang tahu, saudara? Karena ekspresinya adalah jadi bekerja keras. Waktu orang bekerja keras, saudara dari mana tahu dia itu rajin karena penuh dengan sukacita dan dalam damai sejahteranya yang luar biasa, dia bekerja keras. Menurut saudara bekerja keras. Dalam dia nggak merasa keras, saudara. Dia merasa sukacita melakukan itu. Saudara lihat, tuh orang, lihat jam berapa dia pulang. Saya ngomong gitu karena saya pulang malam, saudara. Cek. Kok ada suara yang padam tadi? Dari mana saudara tahu seseorang itu lagi rajin gitu ya? Saudara bilang lagi mengandalkan kekuatan. Saudara emangnya hakimnya, saudara tahu CCTV 24 jam. Terus saudara sendiri gimana? Saya simpel aja. Karena kalau kita bilang tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, saya mau tanya saudara satu pertanyaan. Kekuatan itu Tuhan berikan atau bukan? Kalau iya, kenapa nggak boleh pakai? Ya, saya bisa declare, saya tidak bisa andalkan kekuatan saya. Tapi kalau saudara lihat, ini Iskandar kuat sekali ya, dia kerja ini. Saya nggak merasa itu kekuatan saya. Sebenarnya tergantung Anda, mengakui ini sebagai milik Tuhan semua atau bukan. Kalau saudara mengakui ini semua adalah milik Tuhan, saudara hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus, tidak ada lagi yang bisa membedakan kekuatanmu atau kekuatan Tuhan. Nggak bisa. Ketika Roh Kudus dan rohmu bersatu menjadi satu dan menghidupi hidupmu, tidak ada lagi yang bisa membedakan antara ini keinginanmu sendiri atau keinginan Tuhan. Enggak, itu sesuatu yang sudah alamiah, saudara. Kenapa? Karena genetika saudara dengan genetika Tuhan sendiri sudah menyatu. Kenapa kita perjamuan kudus setiap hari Minggu? Remember me. Mengingat akan aku, kata Yesus. Karena kadang-kadang kita melupakan itu, sehingga kita tidak menyadari sebenarnya tidak ada lagi bedanya engkau dan Kristus. Sampai segitunya, saudara. Kalau saudara bisa memberi respon, saudara sedang menghidupi firman Tuhan. Amin? Saudara pernah dengar di dalam satu buku yang Think and Grow Rich, ditulis oleh seorang penulis namanya Napoleon Hill, tahun 1937. Kata-kata yang sangat-sangat terkenal. Dia bilang, what your mind can conceive, it can be achieved. Apa yang pikiranmu itu bisa pikirkan, itu bisa dicapai. Kalau saudara pikir, manusia bisa tuh ke bulan ya kayaknya suatu hari. Benar bisa. Saya berpikir suatu hari, ya kan, kita nggak usah ngomong, tiba-tiba bisa nulis tuh. Bisa, ada AI. Semua yang saudara pernah pikir itu bisa terjadi. Ya kan? Kemarin saya pakai, ya kan, suka pakai headset ya. Kan kemarin yang ditempel gini aja nggak masuk ke lubang telinga aja bisa denger tuh. Terus kalau lubang telinga tetap terbuka, bisa nggak noise cancellation yang kedap gitu loh. Kan ini terbuka nih. Dia teman saya yang IT di kantor, dia bilang, ya selama terbuka kan nggak bisa. Saya bilang, bisa nggak kalau misalnya muncul satu frekuensi dari alat ini, nutup, sehingga telinganya nggak bisa dengar suara lain, karena ada frekuensi. Masuk akal sih, Pak. Mungkin itu akan menjadi penemuan berikutnya. Selama pikiran bisa pikirin itu bisa dicapai katanya. Itu orang dunia yang mengatakan, Napoleon Hill. Dengan satu pedoman itu saja, banyak orang mencapai banyak sekali pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Orang Kristen masih sibuk membahas ayat Alkitab berdebat-debat. Orang dunia melesat, melejit entah sampai kemana. Tidak bingung-bingung.
Mereka mendiskusikan hal-hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya, tapi mereka sudah pikir. Nah, setelah mereka pikir, mereka coba achieve itu. Mereka coba pikirkan caranya bagaimana itu bisa menjadi kenyataan. Orang-orang Kristen, kita butuh mujizat, kita butuh mujizat. Di sana, ya, di sana mikirin gimana memberikan terapi kepada di dalam dunia medis, menciptakan lagi lebih banyak terapi-terapi yang belum ada sebelumnya. Orang Kristen mengharapkan mujizat. Begitu desperate, datanglah. Kemarin lu bilang apa tadi terapi? Habis itu baru dituduh lagi. Tuh, mengandalkan kekuatan manusia. Kasihan nggak orang udah sakit, ya kan? Didoakan butuh mujizat, nggak terjadi, datang ke dokter, dituduh lah gitu. Sedih sekali orang-orang percaya ini. Jadi bagi saya, perkataan Napoleon Hill ini valid enggak? Valid. Kalau pikiran bisa pikirkan itu, sebenarnya itu bisa tercapai. Tapi Tuhan memberi kelimpahan lebih dari itu, saudara. Mari kita lihat di 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Kata tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu dalam bahasa Inggris NIV itu ditulis what your mind never conceive. Apa yang tidak pernah dipikir oleh pikiranmu. Jadi ayat ini Rasul Paulus hidup sebelum Napoleon Hill. Kalau Napoleon Hill berjalan sampai titik di mana kalau otak kita bisa mikir itu, bisa dikerjakan itu. Tapi Rasul Paulus mengatakan, ya kan, tidak pernah kau bisa pikir pun, semua disediakan Allah. Oke, saya memberi respon lebih lagi. Kalau di dunia kedokteran, sekarang ada namanya terapi-terapi hormon, imunoterapi, radioterapi, ada targeted terapi, ada terapi-terapi lain lagi. Itu kan sudah ada di pikiran. Tuhan sudah sediakan terapi yang tidak pernah dipikirkan manusia. Amin? Ayo beri respon ke sana. Oleh sebab itu, kalkulatormu, bukan saya bilang nggak boleh pakai, ya, hitung-hitung, tapi jangan andalkan itu. Kenapa? Karena Yeremia tadi mengatakan terkutuk orang yang mengandalkan, bukan, maksudnya gini loh, kekuatan ini dari Tuhan. Kalau saya sudah menyatakan hidup ini adalah hidupnya Tuhan, berarti kalau aku punya kekuatan Tuhan dong. Kan begitu. Untuk apa saya beda-bedain? Yang membuat itu berbeda kan karena kamu merasa hidupmu adalah hidupmu. Kalau hidupmu adalah hidupmu, saudara, ya terang aja. Andalkanlah. Orang itu hidupmu. Betul nggak? Tapi Anda sudah declare hari ini. Hidupku bukan aku lagi. Itu Paulus yang bilang begitu. Jadi kalau udah kayak Paulus gitu ya, hidupku bukan aku lagi. Hidup adalah Tuhan sendiri, Kristus. Mati adalah keuntungan. Mau hidup, mau mati, untung terus dia. Kalau udah kayak gitu, hidup memang bukan hidup kita lagi, saudara. Nah, hidup kayak gitulah yang maksud saya bermakna. Hidup yang bukan sakit ya, ayo dong cari kesembuhan. Ya kan? Tantangan ini ya, ayo dong cari pemulihan. Jadi ada seorang pastor juga mengatakan gereja itu bukan soal menyediakan kesembuhan aja. Jadi kalau orang sakit didoakan nanti sembuh pulang lagi. Nanti yang sakit datang lagi ya doakan sembuh pulang lagi. Jadi kayak rumah sakit dong gereja. Doa-doain orang sakit. Tapi sebenarnya dia punya calling. Orang yang sakit ini, partikular orang yang sakit, saudara. Saudara lihat dia sebagai orang yang Tuhan punya rencana enggak? Kalau iya, kesembuhan itu adalah awal untuk dia penuhi panggilan dia. Bukan akhir dari pergumulan dia yang sakit, akhirnya aku sembuh, akhirnya aku ketemu gereja yang bisa doakan aku dan aku sembuh. Sebatas itu. Terlalu dangkal, saudara. House of Healing, bagi saya lihatnya itu jauh lebih besar dari itu. Amin. Ya, dan
Itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya nggak ragu saudara mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena di gereja ini nggak pernah sedetik pun atau sepenggal firman Tuhan yang disampaikan pastor di sini yang menyatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Justru selalu diingatkan Tuhan mengasihi saudara. Tuhan nggak mungkin gampang sekali kita mengasihi orang yang mengasihi kita, betul nggak? Kalau sampai dia udah mengasihi kita nggak bisa mengasihi dia, aneh banget. Berarti saudara nggak tahu dia mengasihi saudara. Iya kan? Mengasihi Tuhan itu lebih gampang harusnya. Harusnya. Tapi realita, kalau realita kan susah banget. Mengampuni, boro-boro mengampuni musuh. Mengasihi Tuhan yang sudah jelas mengasihi kita aja, kita bilang susah. Ngapain bahas mengasihi musuh? Ya, oke. Nah, sebenarnya firman Tuhan masih ada. Saya sudah siapin 1 Korintus 1 pasal lagi. Tapi kayaknya terlalu panjang, saudara. Kita intip aja mungkin sekilas-sekilas ya. 1 Korintus 1 pasal, saudara ya. Paulus, kehendak Allah dipanggil oleh Rasul Kristus Yesus dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan, padahal Korintus kita tahu jemaatnya banyak dosa, ya kan? Dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Next. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Bahasa Paulus sangat khas, saudara. Selalu mengingatkan identitas. Kalau saudara baca tulisan Paulus, saudara cuma dapatkan satu khasnya dia, mengingatkan kita tentang siapa kita dalam Kristus. Setuju ya? Selalu seperti itu. Sebab dalam dia, ya kan, kamu telah menjadi kaya. Ini kan modal. Bagi saya ya, tulisan-tulisan begitu itu benar-benar makanan kita harusnya. Ketika diingatkan bahwa sebab di dalam Kristus ya, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Itu kan refleksi dari yang Yesus bilang. Mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Betul nggak? Ini menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudara tahu, cukup berkata-kata dan banyak pengetahuan, saudara bisa kayanya minta ampun. Ya, betul ya? Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan revelation Tuhan kita, Yesus Kristus. Berikutnya, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahan sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pastor Paul pernah pakai ayat ini untuk mengajarkan leadership di dalam gereja kami di Medan. Karena perpecahan di antara jemaat itu adalah jalan masuk untuk menipu kita, yang tadi itu loh, mencuri, membunuh, membinasakan, job desk-nya memang begitu. Saudara kalau tahu ada firman Tuhan mengatakan demikian, saudara nggak usah bingung, kok orang ini kayak gini ya, itu memicu kamu aja. Supaya kamu marah, kamu kesel, kamu benci, ya kan, sukacitamu hilang. Ya kan, imajinasimu yang harusnya dipakai untuk yang benar, langsung yang enggak. Enggak dalam artian, ya kayaknya benar nih orang. Udah mulai. Berkembang. Nah kan, betul kan, kalau ada satu kesalahan langsung confirm. Ya. Kemudian makanya disuruh bersatu. Saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan dan seterusnya. Oke, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku golongan Paulus, aku Apolos, dan di sana ada perpecahan, saudara. Berikutnya, tetap mengucap syukur ya, Paulus, sehingga tidak ada orang bahwa kamu dibaptis. Jadi artinya dia kembalikan, tidak ada itu Paulus, Apolos, golongan apa. Pokoknya cuma ada satu, Yesus, kan begitu ya. Tidak dibaptis juga pakai nama Paulus, pakai nama Yesus loh, gitu loh. Juga Stefanus, aku yang baptis. Berikutnya, mengutus aku bukan untuk baptis, untuk beritakan Injil juga, bukan juga pakai hikmat perkataan, ya kan? Pemberitaan tentang salib memang bodoh bagi mereka yang akan binasa.
Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Makanya kenapa KKR itu mereka beritakan Injil aja, saudara. Orang bisa sembuh. Saudara kalau ngelihat keluarga-keluarga yang saudara tahu mereka sedang bertikai gitu ya, saudara konseling. Saudara perlu lakukan apa? Beritakan Injil. Aneh kan? Anomali kan? Tapi memang begitu. Saudara cuma perlu beritakan Injil, bahwa Kristus sudah mati bagi dia, memberikan kehidupan, untuk membangkitkan hubungan suami istri, atau ayah dan anak. Yang perlu dikasih tahu adalah kematian Kristus, bayangin. Itu kekuatan Allah. Nggak ada yang lain. Saudara mau jadi psikolog, ya makanya kamu harus ngalah. Iya, saya sudah ngalah. Kamu kalau lihat, saya ngalahnya sudah luar biasa. Mau apa lagi? Mau saya mati? Ya. Kemudian, membinasakan hikmat orang berhikmat, kearifan orang bijak akan dilenyapkan. Dari mana orang berhikmat dan seterusnya. Berikutnya, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Ya, kebalikannya. Orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Oke. Orang dunia cari-cari loh, apa yang kita sudah ada, saudara. Mereka nggak paham. Tapi saudara sudah punya, saudara pun nggak paham. Mereka cari-cari, ya kan? Mereka nggak paham bahwa saudara punya. Saudara punya, tapi saudara nggak paham, saudara sudah punya. Ya, berikutnya. Sudah ya. Sudah selesai firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri, saya ingin berdoa, kemudian saya akan serahkan kepada Pastor Gav. Saudara diberkati, saudara. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi dalam hidup orang percaya. Orang percaya harusnya hidup dari firman Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan bukan hanya menghidupkan rohmu, tapi sebenarnya dia juga bisa bangkitkan jiwamu, dia juga bisa sembuhkan penyakit dalam tubuhmu. Amin. Selama itu adalah otoritas tertinggi dan engkau memberi respon kepada otoritas itu, maka itu bergerak mulai menjadi realita dalam hidupmu. Menjadi realita. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau ingin melihat realita hidupmu berubah, maka mulai hari ini, lihatlah firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidupmu. Dan pada saat engkau melihat firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, engkau mulai memberi respon. Responnya nggak bisa apa-apa selain, ya aku terima Tuhan, aku percaya Tuhan. Itu bukan dari aku sendiri, tapi semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Bahkan ketika mulutku belum mengucapkan satu kata pun, Engkau sudah tahu semuanya. Mari kita tutup mata kita. Saya ingatkan sekali lagi, saudara. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang mengerti semuanya. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang mengasihimu. Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia selalu memegang tanganmu. Dia selalu mengangkat hidupmu. Engkau jangan putus asa dalam hidupmu. Mungkin dengan pengalamanmu, ada hal-hal yang engkau merasa sudah tidak bisa lebih dari ini. Engkau merasa sudah ada di titik maksimum engkau. Engkau merasa Tuhan sudah nggak bisa lagi. Ini yang sudah maksimal dari hidupku. Saudara, ya berhenti di situ. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa lakukan lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Karena jenis kehidupan yang Dia berikan kepadamu adalah kehidupan yang berkelimpahan. Dan kehidupan berkelimpahan, di dalamnya tidak ada kekurangannya. Dan kita perlu memberi respon kepada kebenaran ini. Terima kasih Bapa buat kehidupan yang sempurna yang Kau anugerahkan di dalam Yesus Kristus. Apapun yang kami pikirkan tentang Yesus adalah sesuatu yang sempurna, bahkan hal-hal yang tidak pernah muncul dalam pikiran kami itu berasal dari Kristus. Pada hari ini aku berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka sedang jalani, apapun yang mereka sedang kerjakan, biarlah mulai hari ini mereka lihat kepada Engkau. Masih banyak hal yang di luar pikiran mereka, Engkau bisa kerjakan dalam hidup mereka.
Dan mulai hari ini mereka mulai bertumbuh satu langkah demi satu langkah. Menaruh firman Tuhan di atas segalanya. Otoritas tertinggi dalam hidup kami. Dan pada saat kami melihat realita hidup kami tidak fokus ke sana lagi. Karena kami percaya dengan mata kami tertuju kepada kebenaran firman, maka pelan-pelan, satu demi satu, realita hidup kami mulai berubah. Tubuh yang sakit menjadi sembuh. Jiwa yang lelah menjadi bersemangat kembali. Dan roh kami menyala-nyala senantiasa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar GBC, menjadi keluarga yang berubah, bertumbuh bersama-sama dalam satu kesatuan iman. Tidak ada perpecahan, semuanya bertumbuh bersama-sama, dan Engkau mempererat semuanya, sehingga GBC bisa disebut sebagai sebuah rumah bagi anak-anak-Mu bertumbuh dalam pewahyuan mereka mengenal Engkau, Allah atas segala sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, katakan amin. Amin.